apalagi perusahaannya tidak saya sih berharap manajemen Antam ini membuat suatu kebijakan terutama tentang namanya pemasaran marketing logam mulia gitu ya, karena menurut saya itu penting banget gitu loh, karena orang tahu Antam itu ya itu emasnya gitu loh. Saya harap manajemen. Halo semuanya, welcome back. Kembali lagi di channel Surya Utama. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview saham ANTM atau yang bisa teman-teman tahu di kode sahamnya itu, atau ini perusahaan aneka tambang TBK ya teman-teman semua. Ya, inilah salah satu perusahaan tambang yang dimiliki oleh perusahaan BUMN di Indonesia ya. Oke, kita langsung ke penutupan kemarin di hari Jumat di tanggal 21 Januari ya, teman-teman. Ya, ini dia grafik dia terakhir. Kemarin itu dia di open di harga 1935. Terus menaik ke tertinggi, nilai tertinggi dia kemarin di 1965. Lalu Antam mengalami sampai titik terendah atau low, yaitu di 1890, dan ditutup di harga 1945 atau naik 10 poin atau 0,5% dari harga opennya ya, harga pembukaan di bursa. Jadi hari Jumat dia mengalami positif, naik 10 poin yaitu 0,5% ya. Ini saya ingin kasih gambaran candle secara teknikal saham aneka tambang. Ya, aneka tambang ini salah satu perusahaan memang yang sudah cukup lama di Indonesia terutama ya, terutama dalam dunia pertambangan. Jadi aneka tambang ini salah satu perusahaan memang yang sudah puluhan tahun ya, dia sudah ada di Indonesia gitu. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu di grafik dia selama pergerakannya ini. Nah, ya, aneka tambang ini pernah sampai level tertinggi dia yaitu di harga 5.320 ya. Itu di tahun, saya geser bentar. Itu di tahun 2008 ya. Akhir 2008 ya, dia pernah naik sampai ke 5.320. Jadi dia pernah mengalami signifikan sekali sampai ke 5.320. Ya, ini saya tandain teman-teman. Jadi Antam ini memang cukup lengkap ya, orang tertariknya cukup tinggi gitu loh di perusahaan Antam ini ya. Ya teman-teman, itu sudah saya tandain ya teman-teman semua, jadi teman-teman bisa melihat sendiri itu di harga berapa dia. Level tertingginya itu di harga 5.320 ya. Ini di akhir 2008 ya, sampai ke harga 5.320. Nah, itu dia memang harga tertinggi dia dari selama jadi bursa saham ya. Karena saya lihat emang level itu level paling tertinggi dia. Kalau kita lihat dari catatan di candle dari IPOT ya teman-teman semua ya, ini level tertinggi dia itu di 5.320. Jadi sangat tinggi ya waktu akhir tahun 2008. Kalau nggak salah itu 2008 itu memang ekonomi sedang jelek ya. Setahu saya itu memang 2008 itu ekonomi jelek. Mungkin di situ harga emas cukup signifikan kenaikannya. Jadi perusahaan aneka tambang ini pun mengalami kenaikan gitu loh, terutama dari harga sahamnya. Memang kalau kita lihat secara historikal ya, dia ini dari 2003 ini memang harganya di kisaran seratusan ya tuh. 2003, 2001 kita lihat. Memang dia saham ini memang waktu itu masih di 100-200-an gitu. Cuman pada tahun 2005 ya, ini 2005 teman-teman. Teman bisa lihat di 2005 ini dia sudah mulai kenaikannya cukup signifikan ya. Teman bisa di sini, ini saya tandain dulu.
Saya tandain dulu teman-teman ya. Dari 2005 inilah uh, aneka tambang ini mengalami tingkat kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi memang waktu itu 2005 ini dia memang kenaikannya cukup trennya cukup signifikan kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri waktu di 2005 ini memang sahamnya sudah mulai naik sangat signifikan sampai level ke dia tuh 2005 sampai ke level teman-teman ini level berapa nih? Ini level berapa? Bentar ya teman-teman, bentar. Saya tandain dulu. Bentar. Saya gedein perbesar dulu. Bentar, ini dia pernah sampai ke level di 2005 ya. 1200-an nih, 1200-an tuh. Teman-teman, jadi teman bisa lihat dia tuh dari harga 100-an ya, tembus sampai ke harga 1200. Jadi memang waktu 2005 itu kenaikannya cukup signifikan sekali. PT Aneka Tambang ini sampai puncaknya itu di 2008 yaitu sampai level 5320. Jadi sangat-sangat signifikan pergerakannya waktu itu dan waktu itu memang ekonomi sedang buruk juga 2008. Mungkin karena ekonomi buruk harga emas naik ya waktu itu. Karena kan kita tahu semua kita beli emas pasti beli emasnya itu Antam ya. Jadi mungkin waktu itu investor lebih soft ke aneka tambang. Nah, namun setelah 2008 itu awal 2008 dia mengalami peningkatan cukup signifikan. Di akhir 2008 itu malah dia mengalami penurunan. Jadi akhir 2008 dia naik. Di tahun 2008, tepatnya di akhir-akhir tahun 2009, malah dia downtrend gitu teman-teman. Jadi memang saham itu apapun bisa terjadi ya teman-teman. Jadi saya selalu ingatkan bahwa kalau kita bermain di saham ini, apapun bisa terjadi. Saham yang awalnya tinggi bisa pun jadi anjlok teman-teman. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kita harus mengerti di dalam investasi saham ini. Jadi memang seperti itu. Risikonya sangat besar dan kita pun harus tahu risiko yang bisa kita perkecil ya teman-teman. Jadi dia pun sempat drop juga teman-teman dari 2008 tuh downtrend banget sahamnya ya. Dan bisa di sini downtrendnya pun sampai sangat signifikan dan itu dia sampai ke level 769 perak teman-teman. Jadi memang dari 5.000 ke 739 perak teman-teman tuh rasanya bagaimana coba kalau uang teman-teman tuh ada di 5.320, rasanya itu seperti apa, turun sampai ke 789 perak. Itu sangat signifikan sekali dan menurut saya itu memang sangat apa ya, ya kalau kita tidak memakai stop loss di dunia saham ini memang sangat berisiko juga gitu loh. Makanya selalu ingatkan pada penonton yang di channel saya ini selalu memperhatikan yaitu tentang namanya tingkat kerugian yang bisa kita terima gitu terutama ya. Karena kalau enggak ya jangan pernah main saham gitu loh. Karena main saham pun pasti kita mengalami namanya kerugian. Itu sudah hal yang biasa teman-teman ya. Nah, terus dia pernah sempat juga turun ke 700-an tadi ya. Terus di 2009 masuk itu dia ada uptrend lagi. Naik lagi sampai ke level 2766. Ya walaupun tidak balik ke level sebelumnya ya, sekitar 5000. Memang menurut saya memang sulit ya buat ke 5000 itu sangat sulit dan pasti butuh waktu lama ya karena signifikan sekali ya downtrendnya tadi ya. Dia terus masih bermain di situ teman-teman bisa lihat ini polanya kebentuk ya seperti ini. Jadi dia naik teman-teman terus turun ya. Ini saya tandain yang tadi ya teman-teman, ini level terendah dia yang tadi bingung semuanya dari 5.000 ke 200 itu di mana sih. Nah ini saya tandain ya teman-teman ya, nih dia ke level ini teman-teman ya, ini saya tandain ke level 700-an ini ya. Jadi memang signifikan sekali. Oke, itu selalu saya bilang kepada teman-teman semua bahwa pentingnya kita main saham itu bisa namanya resiko tuh penting harus kita pelajari ya. Ini saya tandain ya teman-teman. Tuh. Ya, jadi teman-teman paham betul bahwa investasi di
saham ini tidak mudah juga itu ya. Tuh, pernah kesini juga dia dari harga ini loh ya teman-teman, dari harga 5.000 ya, downtrend sekali sampai ke level, nah saya tanda di bawah ini level 700, sangat signifikan dan sangat downtrend banget gitu loh ya, berbahaya sekali kalau teman-teman tidak memasang stop loss. Terus dia naik, nah ini polanya kebentuk, saya juga lihat kebentuk polanya. Cuman ya menurut saya karena pergerakan emas sangat signifikan juga ya, jadi pengaruhnya ke Antam pun ya, kalau orang yang trader atau apa pasti mempengaruhi banget ya pergerakan Antam ini gitu loh. Karena kan dia orang taunya Antam itu emas gitu ya. Jadi waktu itu pun dia dari harga 2000, ini pernah ke level 2000, saya tandain dulu teman-teman semua ya. Biar teman-teman lihat, dia pernah juga ke harga 2000 di sini, teman-teman. Ya, dia nggak bisa balik, teman. Dia nggak bisa balik ke harga yang awal, yaitu 5000. Level tertinggi dia nggak bisa ke harga itu. Jadi dia hanya bisa ke harga 2000 itu ya. Memang menurut saya butuh waktu ya untuk ke 5000 lagi gitu. Terutama dipengaruhi oleh namanya pergerakan emas, terus kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, kebijakan global gitu ya, tentang ekonomi dunia itu penting banget kalau pergerakan emas itu menurut saya. Terus dia juga downtrend lagi ya teman-teman, sampai level yang ya balik lagi ke level yang saat ini ini ya 200-an lagi nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dia pergerakannya sangat luar biasa gitu. Dari akhir 2009 ya, sempat ke 700. Ini dari 5000 ke 700. Ini naik ke 2000 ya, teman-teman, di 2011, di akhir 2011 ya. Waktu 2009 kan ya uptrend nih, naik tuh, naik, turun, naik lagi ya sampai ke level 2000. Lalu dari 2011 nih ya, masuk 2011 sahamnya hancur sekali, downtrend sekali teman-teman, dan sampai ke level 275 nih teman-teman nih. Tuh. Jadi memang kalau teman-teman lihat ini Antam ini pergerakannya kok signifikan sekali. Ya pasti karena dia komoditinya emas gitu kan tuh. Jadi ya pergerakannya pun tidak main-main, makanya cukup berbahaya bagi teman-teman kalau yang tidak tahu pergerakan Antam tuh bagaimana sih. Sangat-sangat berbahaya sekali menurut saya main di Antam ini. Jadi harus tahu dulu nih, Antam ini memang pernah mengalami grafik candle yang sangat signifikan tuh. Dari 2000 ke 200 teman-teman tuh. Bagaimana tidak jantungan ya kita ya. Gitu loh. Karena signifikan juga ini menurut saya ini downtrendnya sangat-sangat dalam ya. Sangat dalam sekali gitu loh. Nah, terus ya 2016 ini ke 2020 sampai akhir 2020 nih meningkat, dia naik ya, dia trennya tren naik ini, uptrend ya. Jadi kenaikannya pun cukup baik ya, dia cukup baik gitu ya, sampai ke level mana nih, ke level 1176. Jadi dari level 276 perak tadi dia sampai ke level ini 1176. Nah, itu juga signifikan, teman-teman, kenaikannya. Jadi ya memang Antam ini naiknya signifikan, turunnya pun signifikan gitu, teman. Jadi teman tahu nih pergerakannya ya. Saya kasih tahu nih secara candle secara menyeluruh nih. Jadi memang pergerakannya itu memang ya apa ya? Memang signifikan gitu loh. Jadi memang agak sedikit harus benar-benar kita memahami sekali ciri khas dari candle satu emiten ya. Karena itu penting banget gitu. Kalau kita nggak tahu berbahaya juga gitu loh. Karena ini pergerakannya memang ya teman-teman lihat dari tadi pergerakannya kan. Ini udah 3 kali pergerakannya memang Antam ini wow gitu loh. Tuh teman-teman ya, naikannya sangat signifikan sekali dari 200 ke 1000. Wow, cuannya berapa persen tuh teman-teman ya. Nah, cuman di 2020 itu dia ada Covid. Teman-teman, jadi jeblok lagi ke 275 nih tuh, jeblok lagi ya dia. Itu kan Covid masuk, jeblok lagi. Nah, di 2020 untuk Covid dia jeblok ya. Tapi ini di bulan apa nih? Bentar saya lihat dulu teman-teman ya. Pokoknya di antara bulan 2020 itu setelah Covid, Mei, Juni itu dia udah mulai uptrend lagi sahamnya.
Sampai puncaknya itu di level tertinggi di 3.440 nih teman-teman. Jadi dia waktu COVID juga jatuh juga ke sini nih ya. Jadi memang salah satu pergerakan saham yang signifikan ya. Antam ini salah satu saham yang pergerakannya signifikan kalau menurut saya ya. Kalau saya perhatikan memang pergerakannya dalam tren dia dalam beberapa tahun belakangan di bursa saham memang begitu pergerakannya. Jadi ya cuan banget di Antam ini gitu loh. Nah dari sini dia naik ya, dari kasus COVID, pengembalian ekonomi, pemulihan ekonomi, terus dia naik lagi ke level 3.440 tuh. Tapi ini belum sampai ke level tertinggi dia teman-teman ya. Level tertinggi dia kan 5.000 tadi. Kayak saya bilang tadi, di 2008 dia pernah sampai ke level 5.000. Ini. Tapi dia belum bisa balik ke situ. Dia mentok di level 3.000 dia di sini. Oke, teman-teman tahu bahwa memang sulit ya untuk ke level 5.000 lagi kalau menurut saya bilang sulit ya gitu loh. Apalagi perusahaannya tidak saya sih berharap manajemen Antam ini membuat suatu kebijakan terutama tentang namanya pemasaran marketing logam mulia gitu ya. Karena menurut saya itu penting banget gitu loh, karena orang tahu Antam itu ya itu emasnya gitu loh. Makanya saya harap manajemennya dari Antam ini bisa meningkatkan pemasaran yang cukup signifikan gitu loh. Jadi orang-orang beli Antam tuh lebih banyak gitu loh kan. Perusahaan kan memperoleh income ya dari penjualan emas itu gitu ke masyarakat terutama gitu loh. Jadi harga sahamnya pun bisa uptrend lagi gitu ya. Harapan saya seperti itu. Semoga manajemen bisa meningkatkan kinerjanya di marketingnya terutama. Nah, lalu dari 2021 ini ya, teman, 2021 memang kurang baik menurut saya, kurang baik karena langsung downtrend sifatnya teman-teman ya. Dia downtrend banget gitu loh. Downtrend waktu itu memang saya bilang bahwa sepertinya dia akan downtrend lagi gitu dia. Ternyata emang benar dia downtrend lagi gitu. Downtrendnya ya cukup signifikan juga gitu loh. Sampai ke sini nih dia ya. Dia kemarin sempat ke sini juga nih dia. Ke level 1696 ya. Tuh dia pernah ke sini juga nih dia. Tuh. Nih. Tuh 1600-an ya. Jadi dia pernah downtrend juga gitu ke 1600-an. Jadi ya memang gimana ya? Memang ya saham ini memang pergerakannya teman-teman bisa lihat ya. Ini saya kayak tahu secara candle ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Antam gimana sih ya? Ini 4 kali historicalnya dari tahun-tahun sebelumnya memang pergerakannya memang ya signifikan sekali pergerakannya gitu. Jadi teman jangan kaget gitu loh. Antam ini memang pergerakannya memang salah satu perusahaan yang pergerakannya sangat-sangat liar gitu loh di bursa efek. Karena pergerakannya memang kalau lagi downtrend ya downtrend banget, kalau uptrend banget tuh lihat teman kan. Ya, jadi ini buat gambaran teman-teman semua ya. Jadi saya ini kasih tahunya secara tahun terus ya. Saya kan orangnya saya bahas ini secara historical ya. Pergerakan dia secara tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya saham ini pergerakannya bagaimana sih ciri khasnya gitu. Karena itu biasanya ketahuan teman ciri khasnya. Kayak begini kan tuh. Dia udah kita lihat level dari harga tertinggi di 2000, dia tiba downtrend ke 275. Terus naik lagi ke level nih, ke level lagi ke 1000, terus downtrend lagi itu. Jadi uptrendnya besar, downtrendnya besar gitu. Jadi memang Antam ini memang kalau kita lihat memang begini gitu candlenya. Jadi candlenya sudah begini ya, memang historical yang teman-teman melihat dari yang saya kasih tahu tadi dari video di depan kan memang kayak gitu. Jadi memang pergerakannya sangat-sangat luar biasa saham ini gitu loh. Dan dia sempat ke level 5.000 nih teman-teman ya. Tuh. Ini saya tandain nih teman-teman ya. Nih. Karena level tertinggi dia di 5.000. Tuh. Tapi menurut saya memang masih berat untuk ke 5.000 ya. Masih sangat berat gitu loh. Karena dia downtrendnya terlalu dalam ya. Ke sini tuh. Ke 700 perak. Jadi memang downtrendnya pun terlalu dalam waktu itu. Jadi memang sulit gitu loh ya teman-teman ya. Nah terus posisi entry yang tepat kapan ya Om gitu ya.
Kapan sih kita membeli saham Antam ini posisi yang tepat kira-kira, dan analisa Om bagaimana sih gitu loh. Posisi yang tepat adalah selalu posisi yang kita beli jangan waktu hajar market. Itu selalu saya bilang. Jadi lebih baik kita PO dulu, pending order dulu bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman tahu nih di harga berapa teman-teman mau beli saham ini gitu. Dan kapan teman-teman mau jual dan kapan teman-teman mau stop loss-nya. Gitu ya. Nih. Oke, langsung aja saya kasih tahu ya nih. Ingat, ini hanya prediksi saya dan analisa saya secara pribadi. Jadi saya harap teman-teman semua juga cari referensi juga dari beberapa channel di YouTube, dari master-master juga, dari mentor-mentor lain juga, bahwa itu penting kita cari referensi tentang pergerakan saham gitu ya. Kalau dari saya, prediksi saya dan posisi yang bagus dalam mengambil saham Antam ini itu entry di posisi 1000 di level 1600-an. Kalau saya tandanya di level 1607 kalau saya. Karena saya lihat sepertinya dia akan ada titik balik di situ. Karena kan ini sifatnya masih downtrend ya teman-teman ya. Sifatnya masih downtrend gitu loh. Jadi masih penurunan. Jadi kalau saya pasti saya akan coba pasang PO di 1600 ya. Walaupun kemarin pergerakan sahamnya naik ya waktu hari Jumat gitu loh. Terus saya akan stop loss di 1396 ya. Jadi saya selalu tekankan bahwa pentingnya untuk stop loss. Jadi misalkan kita beli di 1600, tiba-tiba harganya jatuh ke 1300, kita sudah kena stop loss gitu loh. Nah, kita akan menghindari resiko besar. Takutnya kan dia turun ke 1100 gitu loh. Karena di sana ada support yang kuat juga di 1100 gitu loh. Makanya kita jaga di 1300. Ya udahlah, kena stop loss aja di 1300 gitu ya. Itu. Terus TP-nya di mana nih, Om? TP-nya itu di 2200 kalau saya. Jadi saya akan coba tunggu dia di 1600. Kalau memang kena pending order saya TP di 2200. Jadi saya nggak serakah juga gitu loh. Karena di situ menurut saya itu resisten yang kuat di situ ya. Resisten yang kuat itu di 2200 kalau menurut saya. Jadi saya akan TP di situ, stop loss di 1300. Tuh kalau dari saya. Jadi pentingnya bagi teman untuk bermain saham ini pentingnya bisa mengendalikan namanya tingkat resiko, manajemen uang, dan namanya cari referensi ya terutama ya, karena itu penting banget dalam kita mempelajari suatu candle satu perusahaan yang kita ingin beli gitu loh. Jadi tidak asal beli saja, karena itu teman-teman nanti ruginya cukup besar gitu ya. Perbanyak referensi, perbanyak belajar teman-teman. Jadi teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang maksimal dan profitnya konsisten. Dan selalu saya bilang bahwa kita profit sehari tidak perlu besar sebenarnya. 1% satu hari, hitung 20 hari kalender ya, itu 20%. Jadi menurut saya cukup besar. Udah cukup besar ya 20% sebulan. Tabungan deposito manapun juga belum tentu 20% ya tiap bulan gitu. Makanya kita nggak perlu untung besar-besar banget. 1% sehari saja dicobain di situ konsisten gitu loh. Tidak perlu dengan lot banyak, main lot kecil-kecil tapi konsisten gitu loh. Jadi teman-teman main saham itu yang penting konsisten ya teman-teman ya, tidak perlu besar gitu nominalnya. Yang penting konsisten, tingkat risiko bisa dibatasi, terutama terus belajar. Karena menurut saya investasi di saham, di kripto atau di forex itu memang menjanjikan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen dalami dunia itu, tapi risikonya harus kita pahami, harus kita manajemen risikonya biar teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang maksimal dan profitnya konsisten. Untuk di channel ini saya jelasin saham dulu ke teman-teman semua biar teman-teman tahu nih gitu. Karena kalau banyak yang bilang kenapa sih Om bahas saham, karena jujur saya ingin meningkatkan daya masyarakat Indonesia terutama untuk naruh uang di bursa efek gitu, karena kan itu sangat baik untuk ekonomi kita. Jadi pergerakan ekonomi kita tuh bisa lebih baik dan berkembang gitu loh ya teman-teman. Itu saja untuk channel saya pada kesempatan kali ini, yaitu untuk mereview saham Aneka Tambang Tbk.
atau kode sahamnya di bursa efek di di IDX itu adalah ANTM ya. Jadi teman-teman bisa belajar dan melihat analisa dan review saya mengenai saham aneka tambang. Buat teman-teman yang menonton, terima kasih atas kesempatan, waktu, dan tempat sudah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton, dan semoga profitnya selalu konsisten dan selalu sehat ya buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.